Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kepompong, channel yang selalu menginspirasi dengan kisah-kisah inspiratif dari berbagai penjuru negeri. Pada episode kali ini kami akan mengajak sahabat Kepompong semua untuk berbagi keilmuan di salah satu perusahaan multifinance terbesar di Indonesia yang ada di daerah Kalianda. Kita akan berbagi terkait analisis adjustment, kemudian peran analisis adjustment itu terhadap kalian untuk mengambil sebuah keputusan, dan bagaimana pengaruhnya jika kalian salah mengambil keputusan di dunia kerja atau di dunia usaha. So, jangan kemana-mana dan tetap ikuti keseruan kita hari ini. Sebelumnya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Sahabat Kepompong, berubah atau benar. Jadi kenapa sih kita itu perlu yang namanya kemampuan analisis dan pengambilan keputusan yang sangat penting di dunia kerja saat ini. Jadi diibaratkan di semua bisnis unit, baik itu yang di MNC atau mungkin di Vinatra atau mungkin di UV, kemudian kawan-kawan di operation juga, baik itu yang CR1, CR2, walaupun CR2 sekarang sudah tersentral juga di remedial, itu butuh yang namanya sebuah analisa sama keputusan. Jadi kalau kita di marketing, ketika memang ada masalah marketnya turun, tapi kita nggak analisa penyebab marketnya itu turun apa, kemudian kita nggak cari solusinya, maka setiap tahun itu pasti akan berkurang. Nah, ketika penjualan berkurang, otomatis nantinya beban di kawan-kawan operation itu akan semakin berat. Kenapa? Karena MSA pembaginya itu semakin kecil juga. Nah, sama kawan-kawan di operation pun sama. Ketika memang ketemu masalah A, masalah B, ketemu konsumen yang busuk seperti ini, atau cara mensiasati konsumen yang seperti ini, atau ketika dibenturkan dengan kawan-kawan LSM, ketika nggak ketemu solusi yang tepat juga akan masalah nantinya. Nah, makanya di sini dibutuhkan kemampuan analisa sama keputusan yang tepat itu tadi. Next. Nah, jadi ketika merujuk ke awalnya, apa sih pengertian dari analisis dan judgment itu sendiri? Analisis merupakan kemampuan untuk memahami, menguraikan, dan mengevaluasi data atau informasi secara sistematis. Nah, jadi kemampuan untuk memahami dan menguraikan. Nah, datanya ini macam-macam. Jadi kalau kawan-kawan di level key people atau level supervisor, datanya pasti ada. Berdasarkan apa? Acuannya KPI atau performance. Nah, dilihat KPI pemberatnya itu mana, kemudian dilakukan analisa nantinya. Kita di marketing pun sama juga. Ketika memang penjualan turun, itu kita akan lihat penyebab turunnya itu apa. Nah, kemudian yang keduanya judgment. Judgment itu kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Jadi ketika kita sudah punya datanya, kemudian kita analisis penyebabnya apa, baru diambil keputusan. Tapi kalau kita nggak menguasai data, kita nggak bisa analisis, nah, keputusan yang diambil itu pasti akan salah. Kemudian korelasinya, apa sih korelasi? Kenapa kok HO itu akhirnya buat materi terkait masalah analysis and judgment? Jadi korelasinya, analisis merupakan prosesnya, judgment itu merupakan hasil. Jadi prosesnya tadi dikumpulkan datanya, kemudian dianalisis datanya, hasilnya adalah keputusan yang kita ambil. Level branch manager, level section head, itu pasti ada analisis yang dilakukan berdasarkan data-data itu tadi. Jadi ketika mereka nantinya akan memberikan punishment atau memberikan reward atau memberikan challenge, itu pasti ada data yang mendukung. Ketika memang data performnya bagus, pasti akan dikasih keputusan, oh coba rekomendasi untuk naik jabatan. Tapi ketika memang performnya kurang bagus, itu pasti ada punishment. Punishmentnya apa? Bisa jadi dalam bentuk SP. Nah, makanya ketika kita bekerja, itu pasti ada yang namanya reward and punishment. Nah, elemen penting di analisis itu ada 4 poin. Jadi yang pertama itu pengumpulan data yang relevan. Nah, karena tadi analisis merupakan faktor analisa data, jadi dikumpulin datanya dulu. Data berdasarkan KPI. Kalau kita kan clear KPI kita yang dikumpulin. Yang keduanya itu pemahaman konteks. Jadi kita pahamin dulu masalahnya itu apa, konteksnya itu apa. Habis itu identifikasi masalah, evaluasi, alternatif solusi. Nah, berkaitan dengan ini sebenarnya berlaku nggak hanya sebatas di dunia kerja aja. Jadi kalau memang kawan-kawan di sini ada yang punya sambilan sambil usaha atau
ingin merintis usaha atau ternyata istrinya di rumah ada usaha, nah itu pun bisa dilakuin juga. Atau beberapa sekarang kan mulai juga tuh coba-coba masuk ke dunia konten kreator, itu sama, pasti akan ada analisanya juga, pasti akan data analisisnya juga. Next ya. Nah, elemen penting di dalam judgement itu ada 4 poin. Yang pertama itu keputusan berdasarkan fakta, bukan asumsi. Jadi ketika level key people, level branch manager atau level supervisor, ketika dia ambil sebuah keputusan itu nggak pasti pakai asumsi. Dia pasti akan lihat datanya dulu. Kenapa? Kalau berdasarkan asumsi itu nanti pasti nggak akan tepat. Kesimpulan yang akan diambil, keputusan yang akan diambil, oh asumsinya penjualan ini karena lagi kemarau. Nah, akhirnya nggak akan tepat juga. Atau asumsinya perform CR ini lagi jelek karena ya banyak orang nggak ada penghasilan, musim panen gagal. Nah, kita nggak bisa pakai asumsi. Jadi semua itu kita harus selalu speak by data. Kita lihat datanya, kemudian kita analisa buat keputusan. Yang kedua, itu pasti ada pertimbangan resiko dan manfaat. Jadi ketika kita di marketing sendiri, ketika mengambil program ini, oh resikonya apa, manfaatnya apa. Di operation sama, ketika ambil keputusan itu pasti ada resiko dan manfaatnya, karena semua itu udah seperti kayak dua sisi mata uang, pasti ada risiko, pasti ada manfaat. Tinggal gimana caranya kita akan memilah manfaat mana yang paling besar dari keputusan kita ambil itu. Yang ketiga, pengalaman dan intuisi. Nah, makanya di sini sangat diperlukan. Jadi ketika memang mau jadi level section report itu pasti bertahap, ada berjenjang. Kemudian ketika dia baru memulai di jabatan itu dengan orang yang sudah lama, itu cara pengambilan keputusannya pun itu pasti akan berbeda juga. Karena di sini ada apa? Ada yang namanya pengalaman. Jadi orang yang sudah memimpin sekian tahun dengan yang baru itu pasti akan berbeda. Dari sisi pengalamannya ketika melihat data, kemudian pengalaman dia ketika mengambil keputusan. Seperti misal Pak Darwanto ketika baru masuk ke Kalianda pun dia pasti akan mengcompare pengalaman dia ketika masih di cabang Bandar Lampung. Tapi kultur di Kalianda dengan kultur Bandar Lampung itu pasti berbeda. Nah, makanya Pak Darwanto pasti akan compare dengan supervisor yang ada di bawahnya. Jadi dia akan samakan pengalaman saya di Bandar Lampung seperti ini, bisa nggak saya pakai di Kalianda. Pasti akan ada obrolan dengan Julja atau mungkin supervisor yang lainnya juga. Nah, sama ketika Pak Takwa atau Pak Jondri ketika posisi masuk ke Kalianda pun pasti akan compare dengan pengalaman yang sebelumnya dulu. Kemudian yang keempat, ada yang namanya objektivitas dan etika dalam pengambilan keputusan. Nah, makanya yang paling penting itu objektivitasnya, bukan subjektivitas. Karena kalau bicaranya subjektivitas, keputusannya itu berdasarkan ego seseorang. Tapi kalau bicaranya berdasarkan objektivitasnya, berarti keputusan itu memang diambil berdasarkan data, kemudian sudah dilihat mana yang punya peran manfaat lebih baik dibandingkan manfaat yang kurang baik. Nah, makanya di sini diperlukan yang namanya sebuah objektivitas. Walaupun kadang ketika tim di bawahnya itu berpikiran, pimpinan saya ini dia subjektif, dia kayak terlalu membela yang satu orang, dia kurang membela kita. Tapi di balik itu pasti ada landasannya. Itu pasti akan ada data yang mendukung. Next. Nah, pentingnya analisa dan judgement di dunia kerja ada 4 hal yang saya coba cantumkan. Yang pertama itu untuk mengatasi masalah yang kompleks. Nah, kalau beberapa kali kemarin sempat disuruh buat VIA itu kan ada juga tuh, ada fishbone diagram atau penentuan akar masalahnya. Nah, poinnya sama sebenarnya. Jadi di sini untuk mengatasi masalah yang kompleks akan dilihat masalahnya yang mananya dulu. Kemudian yang kedua itu untuk memanfaatkan data untuk peluang bisnis. Nah, makanya kalau saya bilang tadi ketika kita bicara analisis and judgment itu tidak berlaku hanya sebatas ketika kita kerja. Tapi ketika memang kita ingin berwirausaha itu berlaku juga. Ini sangat diperlukan. Kemudian yang ketiga, mengambil keputusan yang strategis. Dan yang keempat, ada yang namanya efisiensi kerja dan produktivitas. Nah, makanya kadang kalau kita di jargonnya itu selalu mengatakan bahwa work hard, play hard. Artinya ketika memang kita bekerja keras itu harus sebanding juga kita harus play hard, atau kita harus ya refreshingnya juga. Karena kalau kita terlalu kerja terus tapi nggak ada refreshingnya, itu pasti nggak bagus juga. Kita pasti bawaannya akan stres. Pulang ke rumah yang dipikirin kerjaan, ketemu istri, ketemu keluarga yang dipikirin kerjaan. Anak mau ngajak main, bawaannya kita udah marah-marah terus. Nah, tapi ketika kita sudah lakuin analisis and judgment tadi,
kerja kita akan efisien. Jadi ketika ada masalah terbesarnya mana, di fishbone diagram itu sama, masalahnya di kepala ikannya, kemudian cari yang paling besarnya itu yang mana, itu yang diambil solusi atau keputusannya. Jadi ketika kita ambil keputusan, kerjanya kita santai, tapi impact atau hasilnya itu besar. Makanya mungkin ada beberapa juga yang melihat kok kayaknya bapak ini kerjanya enak ya, nyantai, dibanding kita yang lain kok kayaknya keras, tapi kok dia santai, performnya bagus. Nah, karena itu tadi dia sudah lakuin analisa. Karena kan terkadang kalau bicara sudah menjadi seorang leadership, itu kan yang berperan antara pemikiran sama tindakan jadi lapangan harus seimbang. Ketika memang sudah level manajerial atau seperti branch manager, itu lebih banyak bermain itu di bagian kepalanya. Jadi dia cari masalahnya, dia cari solusinya. Makanya dia pasti jarang, paling turlap sesekali aja. Pak Darwanto sama juga, dia turlap sesekali juga. Walaupun sekarang agak banyak turlap ya, Pak ya. Nah, tapi poinnya kan tetap kalau di posisi, kalau saya anggap level key people itu porsi antara porsi atas dengan porsi bawah itu seimbang 50-50. Tapi ketika bicara sudah branch manager levelnya itu lebih banyak bermain di bagian atasnya. Tapi kalau di bagian yang di lapangan memang lebih banyak bermain porsi bawah dibandingkan porsi atasnya. Jadi dia lebih banyak turun ke lapangan. Kawan-kawan kolektor lebih banyak turun ke customer. Kemudian kawan-kawan verifier banyak turun ke lapangan yang surveinya. Ya memang perannya seperti itu. Tapi kan ibaratnya sudah ada SOP-nya. Kalian tinggal jalanin SOP-nya itu, kalian lakuin, kemudian supervisor atau section lead kalian sudah buat planningnya, tinggal jalanin. Ketika memang berhasil sudah. Tapi kalau emang nggak berhasil kan laporan juga. Nah sama kayak dulu ada BM Pak Sena itu dia begitu juga tuh. Dia siapin plan A, plan B, plan C. Nah saya yakin ketika Pak Darwanto atau mungkin Pak Mukti pun sama, pasti ada plan A, plan B, plan C-nya. Jadi ketika dilakuin ini, oh nggak berhasil, kita masuk ke plan B, masuk ke plan C. Karena yang dipikirin mereka kan banyak, nggak hanya sebatas perform di KPI-nya aja, tapi bicaranya juga ada profitnya juga. Next. Nah keterampilan pendukung untuk analisis and judgment. Ini ada beberapa poin. Yang pertama keterampilan analitis. Jadi ketika kalian sudah mulai coba untuk melihat data, itu pasti lambat laun akan mulai terasa. Jadi ketika melihat data itu akan ketahuan, oh masalahnya di sini nih. Makanya kadang ketika kita review dengan orang-orang atas, dia cukup melihat data sepintas dia udah tahu nih, oh masalahnya di sini. Atau mungkin sama ketika kita atau level key people kita presentasi dengan BM pun sama juga. Oh akar masalahnya di sini nih, pemberatnya di sini nih. Nanti akan di-breakdown lagi, di-breakdown. Oh dari sini paling buat masalahnya siapa? Ya itu yang diberesin dulu. Kemudian yang kedua itu critical thinking. Nah critical thinking ini artinya ketika dia ada masalah, dia berpikir kritis. Karena orang yang memang dia ingin maju atau level seorang key people atau memang dia level seorang entrepreneur itu dia harus punya critical thinking. Kalau dia nggak punya critical thinking, ketika ada masalah itu dibiarin aja. Tapi kalau dia punya critical thinking, dia punya masalah, dia akan cari solusinya. Kalian yang di lapangan pun sama juga. Untuk yang level verifier, waduh survei gue banyak, tapi verifier sedikit. Kalau dia punya critical thinking, dia pasti akan tekanin. Kolektor pun sama juga. Ketika memang tagihan gue banyak nih, tapi kalau dia punya critical thinking, kalian kan pasti akan lihat juga mana yang pokok hutang paling besar yang bisa diselesaikan, mana yang pokok hutangnya yang agak susah diselesaikan. Pasti kan akan ada prioritas di situ juga buat beresinnya. Tapi kalau nggak punya critical thinking, nggak punya analitis, begitu dikasih bahan tagihan, ya udah ada berapa banyak main babat aja, akhirnya sehari nggak selesai. Tapi kalau punya analitis, kemudian critical thinking, udah ketahuan nih bahan tagih sehari semisal ada 30. Dari 30 ini prioritas kita mau cari yang memang pokok hutangnya paling besar dulu, atau mana yang bisa bayar dulu, atau mana yang memang jaraknya terdekat dulu. Nah, kan pasti ngelakuin itu juga. Nah, cuman kitanya mungkin nggak sadar bahwa itu merupakan bagian dari analysis and judgment. Nah, kemudian yang ketiganya problem solving. Jadi tadi ketika kita critical thinking, kita mencari solusinya. Karena kalau memang orang yang dia ingin maju atau orang berpikiran sukses, itu yang fokusnya adalah ke problem solving. Jadi dia fokus itu ke solusinya, bukan ke masalahnya. Iya, sobat kepompong, itu tadi sharing session kita terkait materi analysis and judgment dan bagaimana pentingnya dalam pengambilan sebuah keputusan, baik itu di dunia kerja maupun dunia usaha. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi sobat kepompong semua.
Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share supaya kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari kami lainnya. Kepompong berubah atau punah.